Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Fadil dan kita masih belajar basis data dengan PostgreSQL. Kali ini kita akan melakukan implementasi lanjutan model data dari model data lainnya yang sudah kita bahas pada video kelima. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas kembali, merefreshkan pengetahuan kita mengenai implementasi. Kemudian, kita akan melakukan implementasi model lanjutan menjadi tabel. Dan yang terakhir, sebelum kita mengakhiri video ini, saya ada sedikit tambahan untuk bentuk diagram basis data yang lainnya. Nah, mari kita ingat kembali bagaimana kita mengimplementasikan IA diagram menjadi bentuk tabel ya, yang sebenarnya pernah kita bahas pada video keempat. Nah, kita ingat kembali bahwa implementasi itu adalah kita melakukan ya atau berkegiatan menerapkan model data dari IA diagram menjadi bentuk tabel. Dan kardinalitas relasi antara kedua entitas ini sangat menentukan sekali bagaimana nanti kita menempatkan kolom foreign key pada tabel yang berelasi. Jadi sekali lagi yang ditekankan dalam implementasinya yaitu kita akan sering berkutat dengan foreign key ini, di mana foreign key sendiri kita tahu dia adalah satu field ya atau satu kolom yang nanti di situ dia mewakili data dari tabel yang lain begitu. Nah, kita tahu bahwa bagaimana kita menerapkan atau menempatkan foreign key pada masing-masing relasi kardinalitas berikut ya. Jadi kita ulang kembali bahwa untuk relasi one-to-one kita meletakkan foreign key berada pada entitas yang lemah, biasanya seperti itu, dan sifatnya harus unik ya supaya tidak ada duplikasi data. Kemudian untuk relasi yang one-to-many, dia meletakkan foreign key-nya itu kita letakkan pada kardinalitasnya many. Sedangkan many-to-many kita tahu sendiri, kita perlu tabel tambahan untuk menyimpan foreign key antara kedua entitas bahkan lebih yang saling berelasi many-to-many tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita sudah mempelajari model IA diagram satu persatu. Dari sisi entitas ada entitas lemah dan turunan, dan dari segi relasi ada tiga, ada relasi tunggal, multi entitas, dan ganda. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menerapkannya atau cara mengimplementasikannya menjadi tabel. Nah, pertama kita akan mengimplementasikan yang entitas lemah. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa entitas lemah itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dia adalah entitas yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bergantung dengan entitas yang lain. Ya, contoh kasus ini yaitu kartu anggota perpustakaan. Kalau mau dibuat kartunya, maka harus ada data siswanya. Makanya kartu anggota perpustakaan disebut entitas lemah dan notasinya menggunakan persegi panjang ganda. Dan bagaimana kita menerapkan ke tabel? Pertama, kita buat data siswa ya atau buat tabel siswa dengan kolom-kolom nomor induk, nama lengkap, dan jenis kelamin. Ini datanya biasa ya. Kemudian juga untuk kartu anggota perpustakaan, kita butuh dua kolom ya, yaitu ada nomor anggota dan tanggal pendaftarannya. Kemudian kita juga sertakan foreign key nomor induk, yaitu foreign key nomor induk ini kita ambil dari primary key nomor induk tabel siswa. Dan kita letakkan kolom nomor induk ini sebagai referensi yang mengacu ke siswa nantinya. Nah, sekarang mari kita menerapkan entitas turunan. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Kita tahu bahwa entitas turunan itu adalah satu superentitas yang memiliki subentitas, ya, beberapa subentitas gitu. Dan kita tahu sendiri kalau pada contoh ini,
warga sekolah itu adalah super entitas ya, atau entitas induk. Nah, dia adalah entitas yang bersifat umum ya. Kenapa bersifat umum? Karena atribut-atribut yang melekat pada warga sekolah ini itu juga bisa nanti diakses oleh entitas siswa maupun entitas guru ya. Makanya di sini entitas siswa dan guru adalah entitas yang menjadi turunannya, dan masing-masing entitas turunannya itu juga memiliki atributnya tersendiri sesuai dengan spesifikasi khusus untuk entitas tersebut. Dan untuk entitas siswa ini, selain dia bisa menyimpan data nomor induk dan nomor pendaftaran, dia juga bisa mengakses data warga sekolah. Begitu juga untuk entitas guru. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkannya ke dalam tabel? Nah, yang pertama kita buat untuk entitas induk tadi, yaitu warga sekolah ya. Yang tadi kita lihat ada 5 atribut. Ada nomor handphone, ini kita jadikan sebagai primary key. Kemudian ada atribut-atribut deskriptif lainnya seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, kemudian kita akan buat 2 buah tabel untuk entitas turunannya ya. Di mana kita tahu sendiri siswa ini punya 2 atribut yang spesifik, yaitu nomor induk dan nomor pendaftaran. Nah, supaya tadi entitas siswa ini bisa mengakses data warga sekolah karena siswa merupakan bagian dari warga sekolah, kita tambahkan 1 kolom foreign key yang mengacu ke tabel warga sekolah. Dalam hal ini apa? Ya, sesuai dengan primary key-nya warga sekolah, yaitu nomor handphone. Kita letakkan sebagai foreign key di tabel siswa. Begitu juga foreign key yang sama kita letakkan di tabel guru. Nah, kita lihat di sini bahwa karena warga sekolah ini merupakan siswa dan guru, jadi di sini ada data campuran antara siswa dan guru. Tetapi spesifik dari siswa itu siapa, ya kita jelaskan melalui tabel siswa ini. Ya. Jadi siswa punya nomor induk pendaftaran sekian, nomor pendaftaran sekian, tetapi untuk masing-masing nomor induk tersebut dia punya nomor handphone yang mana gitu, yang menunjukkan siapakah siswa ini. Jadi kalau misalkan kita telusuri nomor handphonenya 081234560001, ini data contoh aja ya, maka kita mengacu ke tabel warga sekolah dengan nomor handphone yang telah kita cari, kemudian kita sudah dapat nih data lengkap dari namanya siapa, jenis kelaminnya apa, dan tempat lahir, tanggal lahirnya berapa gitu. Jadi cukup menambahkan 1 kolom sebagai perwakilan dari tabel warga sekolah ya. Nah, apakah mungkin untuk entitas siswa ini juga punya turunan lagi? Ya, sangat mungkin ya, tergantung kebutuhan sistemnya. Jadi foreign key pada entitas siswa dan guru mengacu pada entitas induknya, yaitu warga sekolah. Oke, sampai di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti cara mengimplementasi entitas turunan. Nah, mari kita bahas bagaimana kita mengimplementasikan relasi tunggal. Ingat, relasi tunggal adalah satu relasi atau satu entitas, maksud saya, yang berelasi dengan diri dia sendiri lagi, gitu ya. Misalkan pada contoh ini, mata pelajaran yang mensyaratkan mata pelajaran lain, gitu ya. Jadi misalnya, kalau saya mau belajar fisika, saya harus lulus atau saya minimal harus mengerti mata pelajaran matematika itu. Jadi selain kita nanti membuat tabel mata pelajaran dengan kolom kode dan nama, kita akan tambahkan nanti 1 foreign key yang berada pada tabel itu sendiri. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, jadi kita akan membuat tabel mata pelajaran dengan kolom kode dan nama mata pelajaran, dan ada 1 kolom tambahan ya, yang sebenarnya dia adalah foreign key, yaitu kode prasyarat. Nah, kode prasyarat ini
kita lihat satu contoh datanya, yaitu untuk mata pelajaran fisika, dia mensyaratkan mata pelajaran lain, yaitu matematika. Jadi kalau fisika yang syaratnya matematika, kita lihat MTK ini ya mengacu ke kolom kode di tabel yang sama itu lagi. Nah, kalau kita lihat MTK itu adalah matematika. Nah, kita lihat ada beberapa data yang kosong, ya. Ini kalau kita bisa menjelaskan dengan lebih mudah, tidak semua mata pelajaran itu memiliki syaratnya, ya. Jadi misalnya bahasa Inggris, kalau syarat supaya bisa mengikuti belajar bahasa Inggris ya tidak ada syarat mata pelajaran lain. Berarti ya mungkin kalau syaratnya hanya berupa dari niat siswa ya udah berarti sebenarnya tidak ada prasyarat khusus gitu ya. Seperti itu ya untuk relasi tunggal. Jadi kita cukup tambahkan saja foreign key yang mengacu pada tabel itu sendiri. Dan nama kolom foreign key ini ya deskriptif karena di sini relasinya mensyaratkan, berarti ya nama kolom yang lebih deskriptif dan mudah kita cerna yaitu kode prasyarat. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan relasi multi-entitas. Ya. Untuk relasi multi-entitas, ya kita tahu sendiri bahwa ada satu relasi yang terhubung ke 3 buah entitas. Ya. Misalnya, ada mata pelajaran, guru, dan siswa ini memiliki relasi menghadiri. Artinya, ketiga entitas ini hadir di dalam satu sesi pembelajaran. Kalau kita mengimplementasikannya sebenarnya ya seperti ini. Ya. Pertama, kita implementasikan entitasnya dulu. Ya. Siswa, guru, dan mata pelajaran. Kenapa? Tidak ada foreign key, karena tadi kita lihat pada diagram sebelumnya, dia kardinalitasnya many to many. Karena many to many, berarti kita nanti perlu ada tabel tambahan. Begitu, ya. Jadi, di sini tidak ada kolom foreign key. Cukup data mata pelajaran siswa dan guru, ya. Kalau misalnya tadi kita tahu bahwa, mungkin teman-teman masih ingat ya, yang untuk siswa dan guru, kalau misalkan teman-teman mau pakai yang implementasi entitas turunan, yang tadi sebenarnya yang induknya adalah warga sekolah, teman-teman juga bisa pakai implementasi yang itu juga, ya. Nah, untuk implementasi relasi menghadiri, ya kita buat nama tabel yang cocok untuk relasi menghadirinya, ya. Karena nama tabel itu juga merupakan entitas, jadi sebisa mungkin dia merupakan kata benda atau objek. Nah, dalam hal ini kita buat nama tabelnya sesi kehadiran. Di mana di sini ada 3 kolom yang diberikan warna di sini, yaitu kode, nomor induk, nomor pegawai, di mana ketiga kolom yang diwarnai ini tidak lain tidak bukan adalah foreign key yang diambil dari masing-masing primary key 3 entitas, yaitu kode ini adalah kode mata pelajaran, nomor induk diambil dari entitas siswa, dan nomor pegawai diambil dari entitas guru. Ya. Jadi kita mau mengisi kehadiran di sini, ada kolom tambahan yang deskriptif ya, seperti yang tadi kita lihat. Ada tanggal sesinya, waktu mulainya, waktu selesainya, dan status kehadirannya. Nah, misalnya kita punya kode mata pelajaran matematika. Pada sesi tanggal 5 Mei, pada pukul 8 sampai 9.30, terdapat siswa dengan nomor induk berikut ya, yang harusnya hadir dalam sesi tersebut. Dengan nomor induk 11001 dan seterusnya. Di sini kita tandai status kehadiran untuk masing-masing siswanya. Ya. Nah, jika mungkin teman-teman perhatikan ya, ada beberapa kolom yang datanya itu berulang-ulang isinya ya, isinya berulang-ulang dan mungkin teman-teman merasa kok ini tidak efisien. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa buat satu tabel lagi ya, misalnya kalau kita lihat ada kolom kode mata pelajaran, nomor pegawainya guru, tanggal sesi, waktu mulai, waktu selesai, ini kan cenderung
ini sebenarnya ya di dalam satu sesi yang sama gitu. Ini kan nilainya sama. Matematika semua, nomor pegawainya ya guru yang sama semua, tanggal sesi semua di tanggal itu, waktu mulai waktu selesai juga sama. Nah, teman-teman juga bisa pisahkan kolom-kolom ini, 5 kolom ini itu menjadi satu tabel lagi. Jadi nanti di satu tabel itu yang akan menjadi entitas induk misalnya, kemudian untuk sesi kehadiran, ya kita cukup tambahkan satu kolom foreign key yang mengacu pada tabel sesi misalnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara normalisasi, cuma nanti kita tidak akan membahas normalisasi lebih lanjut, karena mungkin kita akan bahas normalisasi di video yang terpisah ya harusnya nanti. Tapi yang jelas, kita pahami dulu bahwa mengimplementasi multi entitas ini ya seperti ini ya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan relasi yang ganda atau redundant relationship? Ya, kita tahu bahwa tadi atau di video sebelumnya bahwa relasi ganda itu adalah kedua buah entitas yang berelasi itu memiliki lebih dari satu relasi. Jadi ada relasi menguasai di dua entitas ini dan juga ada relasi menghadiri ya. Ingat syarat dia relasi ganda itu kita tahu bahwa dua buah relasi ini atau mungkin relasi ketiga, keempat dan seterusnya itu pastikan masing-masing relasinya memiliki alur bisnis atau logika yang berbeda-beda ya. Tapi kalau misalkan lebih dari satu relasinya itu logikanya sama, ya cukup digabungkan jadi satu saja. Ya, cuman kita akan fokus membahas bagaimana kita mengimplementasikannya. Kita lihat di sini mata pelajaran menguasai guru atau lebih tepatnya guru menguasai mata pelajaran. Kita tahu bahwa kardinalitasnya many to many, ya. Karena setiap guru bisa menguasai banyak mata pelajaran dan setiap mata pelajaran bisa dikuasai oleh banyak guru. Maka kita cukup mengimplementasikan relasi many to many ke table ya, seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi ini cara implementasinya sebenarnya biasa gitu. Kita implementasi yang menguasai dan nanti kita akan mengimplementasi yang menghadiri ya. Menghadiri juga sama ya, many to many. Jadi kita akan perlu satu tabel tambahan untuk ini dan satu tabel untuk menguasai. Kalau kita lihat bentuk tabelnya, kita implementasikan entitas guru, kemudian kita implementasikan entitas mata pelajaran. Kenapa? Tidak ada kolom foreign key? Ya, karena tadi kedua relasi tersebut sama-sama kardinalitasnya many to many. Jadi kita perlu nanti tabel tambahannya. Setelah itu, baru kita implementasikan relasinya, yaitu relasi menguasai. Ya. Misalnya nama tabelnya yaitu penguasaan mata pelajaran atau penguasaan guru, ya terserah. Ya. Yang penting bisa dipahami nama tabelnya. Di mana di sini kita punya dua kolom yang sebenarnya juga merupakan foreign key. Dari tabel guru kita ambil nomor pegawai, dari tabel mata pelajaran kita ambil kode mata pelajaran ya, dan masing-masing kita isi datanya, yaitu kalau kita baca datanya bahwa nomor untuk pegawai 51001 menguasai dua mata pelajaran, untuk satu guru yang lainnya menguasai bahasa Inggris, atau mungkin nanti kalau misalnya ada kode mata pelajaran yang sama dikuasai oleh nomor pegawai yang berbeda juga bisa ya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasi relasi menghadiri ya, kita buat sesi kehadiran. Cuma sesi kehadiran ini berbeda ya tadi seperti contoh sebelumnya. Karena contoh sebelumnya itu kan ada melibatkan siswa. Kalau ini hanya melibatkan guru dan mata pelajaran. Jadi kita buat sesi kehadirannya, atributnya itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi misalkan dengan nomor pegawai, dengan guru yang sama, dengan mengajar matematika, ya ada tanggal sesi yang harus dihadiri sama waktu mulai, waktu selesai, gitu ya.
Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana bentuk diagram basis data lainnya. Ya. Kenapa kita perlu membahas bentuk diagram basis data yang lain ini? Pertama, IA diagram itu sebenarnya mudah dibuat jika model datanya ini tidak terlalu kompleks, ya. Jadi kalau misal kasus yang dihadapi sederhana, IA diagram bisa dipakai, ya. Namun IA diagram akan semakin susah dibuat ketika model datanya terlalu kompleks. Jadi misalnya ketika entitasnya bertambah, atributnya bertambah, IA diagram yang menggunakan kotak, kemudian belah ketupat sama oval, itu bakal semakin susah dibuat karena kebutuhannya semakin lama semakin kompleks. Apalagi kalau misalkan ada penambahan fitur yang logikanya sangat berbeda dengan fitur yang ada. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa apapun cara atau bentuk penggambaran model datanya, mau pakai IA diagram seperti ini atau bentuk-bentuk diagram yang lain, pada intinya adalah gambarnya mudah dimengerti. Ya. Jadi kita yang membaca itu mengerti apa yang menjadi pemodelan datanya. Nah, sekarang kita akan membahas diagram pemodelan data ini. Yang pernah kita bahas atau yang sejauh ini yang telah kita lakukan adalah entity relationship diagram, dan nanti kita akan membahas relational tabel diagram. Nah, untuk entity relationship diagram ini sebenarnya bentuknya ya seperti yang sudah kita pelajari ya. Ada entitas, ada atribut, dan nanti ada relasi yang digambarkan dengan bentuk belah ketupat. Nah, untuk relational tabel diagram seperti apa gambarnya? Nah, bentuknya bakal seperti ini. Jadi dia berbentuk tabel sebenarnya, tapi di sini yang paling atas itu adalah nama tabelnya. Kemudian di sini kita definisikan atribut-atribut di bawahnya gitu. Nah, untuk simbol PK ini yang disebut dengan primary key. Jadi setiap tabel itu harus ada primary key-nya ya. Kalau IA diagram kan kadang-kadang primary key bisa disebut, bisa tidak. Tapi kalau di table diagram ini harus disebut primary key-nya. Nah, jadi kalau misalkan IA diagram seperti ini, kita terjemahkan menjadi relational tabel diagram, maka kita punya nama tabel kelas, kemudian atribut-atributnya kode, nama, tingkat. Di sini ada kode, nama, tingkat. Kemudian apa primary key-nya? Kode. Jadi kita tandai di sini PK, yaitu primary key. Nah, untuk entitas relationship diagram ini cocok digunakan kalau masalah yang dihadapi itu adalah sederhana, ya. Ruang lingkupnya kecil, gitu. Kemudian, namun untuk IA diagram ini dia tidak langsung berbentuk implementasi. Jadi kita harus bisa menafsirkan antara entitas dengan entitas lain dengan relasi yang diberi label itu. Nah, kita dalam membaca relasi tersebut, ya kita harus bisa menafsirkannya dan juga harus bisa mengimplementasikannya sendiri. Jadi di sini tidak dijelaskan implementasinya itu secara eksplisit langsung kayak mana. Penempatan foreign key yang benar seperti apa ya tidak dijelaskan langsung. Tetapi dari IR diagram ini ya kita memang harus bisa mempersepsikan atau ya menafsirkan sendirilah bagaimana bentuk implementasinya. Namun untuk IR diagram ini kelemahan lainnya adalah kesulitan untuk dikelola. Ya, mengingat kemungkinan entitas dan atribut ini yang terus bertambah seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya ada fitur-fitur aplikasi atau fitur sistem yang bisa bertambah, maka IA diagram ini bakal semakin kesulitan untuk kita kelola, semakin sulit untuk
dirawat gitu ya, sehingga misalnya kalau kita mau menambahkan satu entitas, ya kita akan kesulitan untuk mengatur ulang lagi si IR diagramnya dengan lebih rapi gitu. Jadi teman-teman bayangkan aja, sistem informasi sekolah sejauh ini kita baru menangani untuk masalah sesi kehadiran. Nah, kalau untuk perpustakaan ya kita hanya baru menangani untuk pendaftaran anggotanya. Namun bagaimana kalau misalkan fitur-fiturnya semakin kompleks, misalnya perpustakaan itu kita lanjutkan lagi dengan fitur peminjaman buku, pengembalian buku, ya. Kemudian misalnya kita teruskan lagi fiturnya untuk penginputan nilai atau untuk fitur transaksi di kantin kalau diperlukan. Nah, ketika kebutuhannya bertambah, maka kompleksitasnya semakin meningkat, sehingga IA diagram ini juga bakalan sulit untuk dilakukan lagi pembuatannya. Nah, untuk relational table diagram ini cocok untuk segala kompleksitas masalah. Baik yang kompleksitas yang sederhana atau kecil, maupun kompleksitas yang tinggi, ini bisa kelas diagram ini cocok untuk kita gunakan. Karena ya, kalau misalkan kita punya atribut yang banyak, kita cukup menambahkan baris-barisnya saja. Gitu, ya. Dan relational table diagram ini sudah langsung berbentuk implementasi, ya. Berbentuk implementasi ini ya berarti kita juga bisa langsung mendefinisikan foreign key-nya kita letakkan di mana, ya. Jadi di mana terdapat peletakan foreign key. Bagaimana peletakan foreign key-nya? Ya sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai implementasi ini. Kemudian diagram ini juga mudah untuk dikelola. Jadi kalau misalnya ada penambahan tabel, penambahan kolom, ya kita juga bisa tinggal melanjutkannya saja, dan untuk relasinya itu dia tidak ada gambar belah ketupatnya, tidak ada gambar diamondnya. Jadi langsung garis dari entitas ke entitas itu langsung dihubungkan ke garis dengan kardinalitas yang sudah ditentukan langsung. Ya udah, kita mudah untuk menelusuri hubungan atau relasinya. Dan ini diagram ini juga cukup populer ya di industri, di mana di beberapa perusahaan-perusahaan startup ya atau perusahaan yang punya departemen IT-nya ini sudah cukup banyak, cukup populer untuk menggunakan diagram yang bentuknya seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, coba saya akan tunjukkan dulu ya untuk relational table diagram seperti apa. Nah, ini relational table diagram yang sudah saya buat, dan ini sebenarnya juga merupakan terjemahan dari ER diagram menjadi relational table diagram, di mana sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini sudah langsung berwujud implementasi. Oke, saya coba contohkan untuk warga sekolah, siswa, dan guru ya, seperti yang kita bahas di awal tadi. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk warga sekolah adalah superentitas, kemudian siswa dan guru adalah subentitas, di mana foreign key dari masing-masing siswa dan guru kita ambil dari primary key-nya warga sekolah. Sehingga primary key warga sekolah menjadi foreign key di siswa, yaitu nomor handphone, dan foreign key untuk guru, yaitu nomor handphone. Relasinya apa? One to one. Nah, saya akan jelaskan kardinalitas untuk diagram seperti ini. Ya. Oke, pertama saya akan duplikat dulu garisnya, atau seperti apa bagusnya ya. Ya, saya akan buat garis seperti ini. Saya zoom dulu ya. Sebelum kita bahas diagramnya, kita bahas dulu yang kardinalitas untuk diagram ini. Nah, kita lihat untuk style garisnya.
Nah, ada kardinalitas yang satu. Oke. Satu ke banyak. Kalau one to many, one to one dulu deh. Kalau one dia seperti ini. Oke, bentar saya ulangi ya. Nah, ini yang kardinalitasnya satu. Ini yang kardinalitasnya banyak, ya. Jadi saya bisa buat many di sini. Nah, saya akan jelaskan bahwa ini kardinalitas one, ini yang many. Many. Oke, mungkin saya letakkan di sini aja deh. Nah, itu. Nah, kalau kardinalitasnya one, itu garisnya, garis penghubungnya nanti, itu ada satu garis coret kecil di sini. Satu tegak ya. Kalau yang kardinalitasnya many, dia bentuk garis ujungnya itu bentuknya yang ada kaki seperti ini. Gitu. Nah, kita contohkan yang sederhana dulu. Setiap kelas memiliki banyak siswa. Berarti kan relasi kardinalitas kelas ke siswa itu one to many. One-nya adalah kelas, many-nya adalah siswa. Jadi one-nya di sini, kalau kita perhatikan, ujung garis ini tuh ada seperti garis tegak lurus kayak angka 1 gitu. Kemudian many-nya di siswa, yaitu di kakinya di sini. Nah, kita tahu bahwa kalau kita mau implementasi one to many, foreign key kita letakkan di tabel siswa. Makanya ada foreign key kode kelas. Karena siswa ini punya kardinalitasnya many terhadap relasinya kelas. Gitu. Jadi kita tambahkan foreign key-nya di sini. Nah, terus tadi kita juga mengimplementasikan yang subentitas ya. Di mana tadi warga sekolah adalah superentitas, siswa dan guru ini adalah subentitas. Nah, berarti subentitas siswa dan guru ini sama-sama punya foreign key yang mengacu ke warga sekolah. Makanya ada foreign key nomor handphone di masing-masing yang siswa dan yang guru. Gitu. Nah, kalau untuk foreign key kita kasih tanda dengan FK di sini. Ya. Terus kita buat garis. Ini relasi one to one. Ya, ini relasinya one to one. Gitu. Kemudian apa lagi? Nah, ini untuk relasi guru dengan mata pelajaran. Kita tahu tadi guru menguasai banyak mata pelajaran dan setiap mata pelajaran dikuasai banyak guru. Makanya relasi guru dan mata pelajaran adalah many to many. Nah, sebenarnya bisa aja kita buat kaki many, kemudian langsung bikin garis penghubung many ke guru. Cuman rasanya tidak seperti itu sebenarnya. Kita harus membuat satu tabel tambahan ya. Kalau teman-teman ingat, yang relasi many to many, kita perlu tabel tambahan untuk menampung foreign key dari mata pelajaran, foreign key yang referensinya diambil dari mata pelajaran dan guru. Makanya kita punya tabel baru namanya keahlian guru. Ya, misalnya seperti itu. Di mana ada dua buah foreign key. Foreign key pertama diambil dari nomor pegawainya guru. Foreign key kedua kita ambil dari kode mata pelajaran. Kita buat di sini. Nah, setiap entitas diagram seperti ini itu wajib ada primary key, ya, yaitu ya buat aja nama atribut yang deskriptif, misalnya ID keahlian, ya. Kemudian bagaimana untuk garis relasinya? Guru ke keahlian guru ini adalah one to many. Sedangkan mata pelajaran ke keahlian guru adalah one to many juga, sesuai dengan definisi many to many antara guru dan mata pelajaran.
pembelajaran, ya. Jadi ya seperti itu, kita membuat relational table diagram, ya. Selain kita bisa menggunakan draw.io atau app.diagrams.net, kita juga bisa menggunakan yang namanya planuml.com. Nah, bedanya di sini, kalau di draw.io itu kita cukup drag and drop, ya. Misalnya kalau mau entitas, kita bikin yang entity relation, kemudian ada table. Udah kita drag and drop, terus kita bisa menambahkan field sesuka kita, ya. Misalkan ini kita klik satu kali lagi, kita Ctrl D untuk duplikat, untuk menambahkan baris baru. Atau bisa kita hapus juga, gitu ya. Dan kalau mau kita hubungkan garis relasi seperti ini tadi, ya kita cukup arahkan kursor sampai nemu pointer yang hijau begini, kita hubungkan ke sini, siswa. Jadi ketika digeser pun garisnya juga ngikut. Gitu. Nah, di sini kita tadi mau hubungkan ini one to many. Ya, berarti garis ini kita klik. Kemudian ini garis yang ujungnya kelas, berarti di sini kita cari nih. Nah, kalau nggak ketemu, close, buka lagi. Nah, di sini yang relasi one, klik. Yang many-nya di ujung siswa yang ini, kita cari yang ada gambar kaki tiganya, yang artinya many. Seperti itu ya, cara pembuatan diagram di draw.io. Ya, saya cukup sering pakai ini karena untuk proyek pribadi saya setidaknya ya, karena ya ini mudah aja gitu untuk dilihat, dan mau ngerubah pun juga ya enak juga gitu sejauh ini. Tapi jika teman-teman misalkan ingin membuat diagram tapi tidak mau drag and drop dengan cara membuat script, ya bisa menggunakan planuml, di mana di sini ini banyak iklan ya. Di mana planuml ini ya dia adalah aplikasi buat diagram berbasis online. Tapi cara buat diagramnya itu yang menggunakan script yang sudah ditentukan aturan penulisannya, ya. Teman-teman tinggal lihat contoh pembuatannya saya. Biasanya sih IR diagramnya yang mendekati itu harusnya sih objek diagramnya. Mungkin teman-teman juga bisa explore juga ini ya. Ada juga diagram-diagram lain yang bisa teman-teman buat menggunakan planuml. Cuma ini planuml ini saya jarang pakai ya. Saya lebih cukup sering pakai app.diagrams.net atau juga bisa pakai dbdiagram.io. Ini juga platform buat diagram yang bagus, tapi ya ini cukup dengan kita mengetikkan skripnya, sudah jadi nih hasil tampilan dari diagramnya. Jadi mudah nih untuk kita telusuri, untuk kita explore, ini juga bagus ya. Ya, jadi demikian untuk pembahasan kita kali ini ya, dan ini merupakan akhir dari pembahasan kita khususnya untuk perancangan model data ya. Sampai sini teman-teman sudah mengerti atau belum? Nanti teman-teman bisa komentar jika teman-teman belum mengerti. Nah, selanjutnya apa nih yang akan kita lakukan? Nah, selanjutnya ini baru bagian yang menurut saya seru dan menarik, dan juga merupakan bagian inti yang merupakan teknis dari basis data, yaitu kita akan langsung bersentuhan dengan PostgreSQL, ya, di mana kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu PostgreSQL. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika ada kekurangan hal yang berkenan, ya saya memohon maaf, dan bisa memberi masukan melalui kolom komentar. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun saran ataupun mau diskusi lagi, teman-teman bisa mengikuti Instagram saya, kemudian di email saya juga bisa teman-teman hubungi, dan juga teman-teman bisa lihat source code
yang pernah saya buat di masa lalu ya di GitHub saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.